Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, apa kabar? Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di sesi video saya kali ini. Nah, sebentar lagi saya akan mewawancarai seorang ibu dari Sulawesi Selatan. Beliau bercerita tentang keajaiban salawat yang beliau rasakan. Tapi sebelum itu, saya ingin berpromosi dulu kepada teman-teman semua. Silakan teman-teman order buku ini, buku jilid kedua, Selawatin Aja, ya, buku jilid kedua ya. Kalau yang buku jilid pertama yang ini, saya lihatin dulu ya. Nah, ini buku jilid pertama, dan kedua buku ini masih ada stoknya. Silahkan teman-teman order. Kalau teman-teman belum punya yang satu, silahkan dibeli jilid satu. Dan kalau teman-teman sudah punya, silahkan order juga yang jilid duanya ya. Dan bisa juga sekaligus beli dua-duanya. Bagi teman-teman yang order jilid kedua, saya kasih gratis satu tasbih digital. Ini gratis ya. Setiap pembelian satu buku ini, saya kasih gratis satu ini ya. Setiap pembelian satu ini, mumpung masih ada gratis tasbih, ayo buruan di order teman-teman, karena kesempatannya terbatas. Kesempatannya tidak selamanya, hanya untuk masa promo aja. Ini dalam masa promo ya. Karena dalam masa promosi saya kasih gratis ini ya. Ayo silahkan di order teman-teman, buku yang satu dan buku yang dua ya. Dan saya kasih gratis setiap pembelian satu ini selagi masa promo masih berlaku ya. Dan yang berikutnya, kalau teman-teman ingin membeli tasbih, saya juga menyediakan tasbih digital yang model begini, yang model ada kotaknya. Yang ini ada ada lampunya teman-teman ya. Ini ada lampunya seperti ini ya. Tuh, kelihatan kan lampunya. Nah, ini harganya juga sangat terjangkau. Silahkan teman-teman order ini ya. Kemana ordernya? Silakan nanti teman-teman order buku dan tasbihnya tadi ke WA dengan nomor 0812 771 62904, ke WhatsApp dengan nomor 0812 771 62904. Dan teman-teman juga bisa kok order ini di Tokopedia dan juga di TikTok saya ya, untuk mendapatkan gratis ongkir dan bisa bayar di tempat ya. Kalau teman-teman belinya di TikTok ya, di TikTok saya ya, bisa gratis ongkir dan bayar di tempat. Dan pastikan juga teman-teman membeli buku ini dengan mendapatkan versi yang orisinal dan bukan yang bajakan. Jadi kalau teman-teman ragu yang mana sih yang original, mana sih bajakan, ragu gitu ya. Jadi saya sarankan agar langsung aja beli ke saya, ke penulisnya langsung. Saya adalah penulis buku ini ya, langsung aja belinya lewat saya. Jadi jangan tergiur dengan harga yang misalnya di bawah, lebih murah, atau bahkan di bawah harga standar. Hanya karena harga murah Anda ternyata hanya mendapatkan buku yang bukan yang orisinal. Oke, satu lagi nih teman-teman, juga bagi teman-teman yang ini harum banget, wangi banget. Silakan teman-teman order kaos lengan panjang Selawatin Aja. Ini harganya sangat terjangkau dan ini lembut banget ya. Silakan teman-teman yang mungkin sudah merasakan keajaiban salawat, testimoni salawat ya, saya kayaknya bagus deh, wajib banget deh punya ini. Bagi teman-teman yang sudah mungkin pernah bertestimoni di tempat saya atau merasakan keberkahan salawat, saya sarankan Anda harus punya ini deh sebagai kenang-kenangan dari saya. Gitu ya. Silakan di order di WA dengan nomor 0812 771 62904, dan juga bisa Anda order di TikTok. Dan satu lagi produk saya adalah ini tas ya, tas goodie bag. Ini adalah tas yang enak dibawa ketika nyantai. Juga harganya sangat terjangkau, cuma 30.000 aja Anda sudah bisa memiliki ini. Silahkan di order ke WA juga boleh, ke TikTok juga boleh. Oke. Untuk tidak memperpanjang waktu lagi, langsung saja kita dengarkan testimoni dari Ibu Haja Ida dari Sulawesi Selatan. Selamat mendengarkan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Haja Ida, tolong dikenalkan dengan siapa dan di mana, Ibu? Oh iya Pak Ustadz, terima kasih. Saya Haji Ida dari Pangkep, Makassar ya, Sulawesi Selatan. Saya pikir tadi di Jawa, Bu. Saya lupa. Oh iya. Oke, kalau orang
kalau orang Bugis Makassar itu Pak Ustadz, kalau iya itu artinya iya, jadi saya sudah terbiasa mengatakan iye. Artinya itu kesopanan iya kita kepada yang lebih dimuliakan atau yang lebih bagaimana ya, dihormati gitu. Tadi kalau iya apa Bu? Iya artinya? Iye. Oh iya, kalau itu kalau bahasa Indonesianya dia bilang iya. Tapi kalau kita itu suku Bugis supaya lebih beradab sama orang yang lebih dihormati, kita sering mengatakan itu iye. Jadi maaf ya kalau spontan saya mengatakan iye. Itu artinya kesopanan kita. Artinya iye itu apa, Bu? Artinya kalau mengatakan iya tapi kepada orang yang lebih kita hormati, begitu Bu ya? Iya. Oke. Karena kalau saya mengatakan iya tidak terlalu kayak tidak sopan. Oh gitu, ya oke. Ibu tolong Ibu ceritakan awal mula Ibu mengenal salawat sampai kemudian Ibu mengalami keajaiban. Oh iya Pak Ustadz, terima kasih. Sebenarnya ya Pak Ustadz, kalau salawat itu saya selalu sudah lama. Cuma dulu itu saya salawat misalnya begini, subhanallah, saya salawatin misalnya 100 kali, alhamdulillah. Pokoknya yang sering kalau kita sabit salat saya dengar itu astagfirullah selalu gitu. Tapi kalau ini channel tak Pak Ustadz, sebenarnya itu channel tak Pak Ustadz. Kalau biasanya itu saya buka YouTube, saya kan memang suka buka YouTube, tapi yang saya itu cari ceramah-ceramah Islam. Ya, Islam. Terus itu YouTube tak lewat Pak Ustadz. Saya biasanya itu mengatakan dalam hati saja, kenapa bisa ini ada begini orang lunas ininya ya kayak masa iya gitu. Kayak kurang perhatikan begitu Pak Ustadz. Kayak kurang perhatikan. Iya. Tapi alhamdulillah saya buka itu di waktu itu malam bulan-bulan 1. Banyak sekali itu nampak ya channel-channel tak itu Pak Ustadz. Jadi saya buka-buka lah. Saya penasaran apa itu selawat Jibril. Karena saya merasa siapa tahu biasa ini saya lakukan. Tapi saya tidak tahu apa itu salawat Jibril bunyinya. Yang aku tahu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau salawat Jibril Pak Ustadz, memang saya tidak pernah lakukan itu. Ya, di situ Pak Ustadz saya mulai itu menggaungkan itu atau mendawakan itu salawat Jibril. Pertamanya itu Pak Ustadz hanya 1000, ya hanya 1000 kali, tidak pernah lewat dari itu. Terus saya pakai lagi selawat-selawat lain. Yang penting saya isi saja hati itu banyak berzikir Pak Ustadz. Iya. Begitu saja saya kehidupanku, saya hanya isi hati saya dengan banyak berselawat saja atau memikirkanlah yang positif, begitu intinya. Terus itu Pak Ustadz karena enak rasanya karena pendek. Ya pendek. Jadi sambil itu kita masak, pokoknya apa saja saya ini ucap itu. Kemudian biar sampai tidur itu tasbih digital saya, karena memang sudah biasa pakai tasbih Pak Ustadz. Kalau ke sekolah pasti pakai, pergi-pergi naik mobil pakai, jarang ini tinggalkan itu tasbih digital, jarang saya tinggalkan. Saya sudah tidak tahu sudah berapa jumlahnya saya beli itu, pokoknya harus ada di tangan saya itu. Terus itu Pak Ustadz, sampai itu malam saya ketiduran sambil saya sholawat Jibril itu sampai saya ketiduran. Kemudian tengah malam saya terbangun, kayak tidak sadar itu saya selawat, sambung lagi begitu. Ya pokoknya senanglah selawat. Saya bangun selawat lagi, tapi saya tak lupa bersyukur dulu Pak Ustadz. Saya ucapkan yang kegiatanku, misalnya malam hari apa, saya bangun sudah salat, saya bersyukur dulu sama Allah, saya berterima kasih dulu. Sebelum saya berwudu, saya masih duduk dulu,
baca Al-Fatihah, kemudian saya berterima kasih kepada Allah karena kita masih dibangunkan. Ya, singkat cerita Pak Ustadz, begini, itu kan suami tiap bulan transfer uang. Kemana? Tiap bulan, tiap bulan kan suami transfer uang karena dia kan kerjanya jauh. Oh, transfer ke ibu maksudnya? Kasih uang belanja gitu? Ya, uang belanja. Oke. Uang belanja ya. Jadi saya itu saya mau transfer ke biaya pendidikan anak-anak. Oke. Saya ke bank itu Pak Ustadz itu hari karena saya lihat sudah mau tanggal 10 ini saya harus transfer. Jadi kayaknya tanggal 16 saya ke sana. Saya cek itu di ATM Pak Ustadz. Uang yang masuk pada itu bulan ada 3 macam, jadi saya hafal jumlahnya Pak Ustadz. Saya hafal jumlahnya. Itu waktu jumlahnya itu transferan 14.600.000. Dari 2 orang yang transfer ya. Dari suami dengan aku yang mentransfer waktu itu. Jadi saya cek itu, oh iya cocok 14.600.000. Kemudian saya menarik itu waktu Pak Ustadz. Saya menarik itu waktu 2 juta. Kemudian saya transfer lagi 2 juta. Saya transfer lagi untuk pendidikan anak-anak itu 2 juta. Setelah itu Pak Ustadz, saya selesai itu Pak Ustadz, saya cek lagi saldo. Saya cek saldo itu Pak Ustadz karena itu tidak ada keluar, tidak ada itu resinya keluar. Ya tidak ada ya resinya keluar. Saya cek lagi, jadi saya bilang kenapa ini bisa tidak berkurang, kenapa ini mesti bertambah ya. Yang jelas itu waktu Pak Ustadz, sebelum, kalau saya tidak mentransfer menjadi 16.600.000 kembali itu uang. Oh gitu. Jadi ibu sudah transfer 4 juta tapi ketika dicek saldonya masih tetap 14 juta begitu? Ya, itu betul 14 juta tidak Pak Ustadz, kan 14.600.000. Saya tarik 4 juta ya. Jadi anggaplah 10.600.000. Terus itu Pak Ustadz, saya karena tidak ada resinya keluar Pak Ustadz, tidak ada. Jadi saya cek kembali itu. Kenapa ini tidak berkurang? Berkurang, tapi kenapa ini tidak berkurang 2 jutanya ini? Harusnya kan 10 juta. Sisanya dari 14 juta tadi 600, harusnya kan sisa 10 juta 100. Itu kan saya hafal mati Pak Ustadz karena sedikit ya, artinya mudah saya ingat. Saya cek kembali. Kenapa ini tidak berkurang sekian? Sebentar. Saya panggil Pak Ustadz. Saya tanya dulu. Ibu kan tadi katanya kirim uang, itu uangnya terkirim ya, berhasil terkirim ya, atau memang tidak terkirim atau bagaimana? Ya, nah itulah saya penasaran Pak Ustadz, makanya saya panggil itu petugas BRI. Ya, saya panggil petugas BRI, adik tolong kita cek ini, apakah ini sudah sampai atau belum? Ya, apakah ini sudah sampai transferanku atau belum? Karena itu tadi uang yang 2 juta kan nyata Pak Ustadz saya pegang waktu saya narik. Yang 2 juta lagi apakah sudah sampai atau belum kan gitu ya? Ya, 2 jutanya ini saya panggil itu petugas BRI. Saya bilang, adik tolong ini dicek, saya punya ATM. Kenapa ini belum sampai? Terus itu dia cek, dia pakai mutasi rekening Pak Ustadz. Dia pakai mutasi rekening. Ya, dia bilang, ibu ini sudah sampai, ini buktinya ada. Ini biayanya 6.500. Sudah sampai ini Bu Anuta transferannya. Begitu Pak Ustadz. Sampai itu Pak Ustadz. Setelah itu saya pulang, tapi besoknya saya pergi lagi itu bertanya di situ di bank. Saya pergi lagi bertanya, saya pergi tanyakan, bilang, ini kemarin saya cek ya,
Saya sudah dicek saja, tapi saya mau cek lagi, tolong dicek lagi nih rekening saya, apa benar uangnya masih segitu dan transferan saya sudah berhasil, ya. Dia bilang sudah Bu, sudah. Jadi itu saya mengerti. Jadi saya ingat itu, bila oh mungkin ini faedahnya mungkin ini selawatan-selawatanku ini. Nah, karena selama itu Pak Ustadz setelah itu memang 1 minggu kayaknya itu saya itu salawat Jibril itu Pak Ustaz, saya suka ya kecanduan ya, gimana ya, sampai 5.000 nih, sudah sampai 5.000 saya salawatan, pokoknya tidak ada waktu buat banyak bicara, hanya salawat saya baring-baring salawat. Dulunya itu Pak Ustadz saya suka nonton film India. Terus? Tapi setelah saya itu Pak Ustadz kayak kecanduan itu selawat, saya tidak perhatikan itu TV. HP saja, ya HP saja itu Pak Ustadz. Dulunya kan saya suka posting dekorasi saya, dekorasi penting saya. Sekarang tidak ada waktu untuk itu. Saya hanya ya serahkan pada Allah saja. Alhamdulillah. Ya, singkat lagi Pak Ustadz itu. Setelah saya ini Pak Ustadz dari bank, saya ke kantor koperasinya kantor. Oke. Kantor koperasi pegawai istilahnya Pak Ustadz. Oke, terus? Nah, di situ di kantor koperasi Pak Ustadz, kalau kita itu meminjam uang, misalnya 10 kali bayar, maka kita itu menandatangani kwitansi sebanyak 10. Oke. Ya, sebanyak 10. Setiap bulan kita bayar pasti dikasih kwitansi pertama. Ya. Dan seterusnya. Setelah itu Pak Ustadz, itu waktu kemarin bulan 12. Oke. Ceritanya udah lunas. Sudah lunas 10 bulan ceritanya Pak Ustadz. Kwitansinya ada sama saya, sudah lunas. Jadi itu setelah saya dari BRI Pak Ustadz, saya langsung mau pergi bayar itu kewajiban, apa itu yuran istilahnya ya? Oke. Yuran. Ya yuran. Saya mau bayar di situ Pak Ustadz. Terus itu petugasnya bilang, bendaharanya dan pengawasnya bilang, Bang Boji maaf ya, kewajiban tak atau uang yang pernah kita ambil Boji itu sudah lunas 2 bulan, bulan 9 dengan bulan 10. Jadi untuk bulan ini Bu Haji, bulan 1 dan 2 kita tak usah bayar, nanti bulan 3 datang lagi. Saya bilang, bagaimana bisa, itu kan kwitansinya ada sama saya dan sudah cocok. Bilang tidak Bu Haji, betul sudah terbayar. Yang bayar siapa? Dan ini ya itulah Pak Ustadz, tidak mungkin ada yang salah bayar, karena begini Pak Ustadz, semua kan dikasih kwitansi. Iya, ibu tanya nggak sama mereka? Kalau ibu tanya sama mereka, iya. Siapa yang bayarin gitu, bilang gitu. Saya bertanya Pak Ustadz, bilang bagaimana, saya bilang saya tidak bilang siapa yang bayar, saya hanya mengatakan bagaimana bisa, ini kan kwitansi tak ada sama saya. Berarti memang lunas untuk bulan 12, sudah lunas memang. Terus itu petugas bilang, tidak Boji, itu sudah kita bayar bulan 9 dengan 10. Sudah terbayar. Yang jelas saya sudah bilang gitu Pak Ustadz. Dan sudah, malah pemeriksa ini yang menemukan bahwa kenapa ini double dibayar. Nah, katanya ibu pernah katanya ibu pernah bayar double gitu ya? Dia bilang begitu. Jadi saya bilang tidak pernah saya bayar double. Jadi saya mengatakan tidak pernah saya bayar double karena saya tahu persis Pak Ustadz, saya itu ke situ bayar setelah ditransferkan uang sama suami. Begitu kan Pak Ustadz. Masya Allah. Ya begitu Ustadz. Boleh tahu Ibu, saya mau tanya, yang terbayarkan itu kalau 2 bulan jadi berapa nominalnya Bu? Kalau 2 bulan jadinya berapa? 3 juta. 3 juta. 3 juta. Masya Allah, luar biasa Bu ya. Iya, 3 juta Pak Ustadz, 3 juta, iya. Situ kan yang di bank Pak Ustadz 2 jutaan. Jadi itu bulan 1 ini 5 jutaan lah uang itu. Terus itu Pak Ustadz,
Terus ada itu orang dia WA saya keluarga Pak Ustadz, dia mau minta pinjam uang itu 2 juta. Jadi saya berpikir biarlah saya kasih, karena saya dapat uang ini 5 juta, jadi saya kasih itu uang 2 juta itu keluarga karena dia sakit. Alhamdulillah. Halo. Iya. Pak Ustadz terharu ya. Gak apa-apa Bu, ya Ibu cerita aja. Walaupun sambil nangis nggak apa-apa Bu. Ya. Alhamdulillah, kenapa Bu? Ya alhamdulillah Pak Ustadz. Selang 1 hari atau 2 hari pasti ada rezeki masuk Pak Ustadz. Ada 400, ada 500. Ada 300. Oh gitu ya. Itu Pak Ustadz. Itu rezeki dari mana Bu? Ada yang ngasih transfer atau yang ngasih gitu gimana? Iya, rezeki dari usaha-usaha Pak Ustadz. Ya. Oh gitu. Saya hanya tinggal di rumah. Saya hanya tinggal di rumah Pak Ustadz. Ya, itu usaha saya Pak Ustadz. Itu kan bidang dekorasi. Jadi saya hanya tinggal di rumah Pak Ustadz. Jadi orang saya yang jalankan. Oh begitu. Alhamdulillah Pak Ustadz. Ya tadi malam ada rezeki lagi masuk. Ya. Masya Allah. Ya. Jadi kalau ibu hitung itu mungkin rezeki yang datang itu mungkin lebih daripada yang Ibu sedekahkan tadi yang 2 juta ya? Iya, betul. Iya betul sekali. Saya hanya paling bersyukur sekali Pak Ustadz itu. Masya Allah. Saya mau tanya lagi Bu. Halo Ibu. Halo. Ya. Saya mau tanya waktu waktu yang uang yang masuk ke bank itu, apakah Ibu tanya juga ke bagian bank itu ada nggak uang masuknya, kan berarti kan ada yang bertambah tuh uang masuknya itu dari mana itu asalnya? Saya kemarin datang Pak Ustadz, kemarin dulu kayaknya hari apa ya? Ini kan hari Sabtu, hari Kamis, Kamis Pak Ustadz saya ke sana. Dari tidak mana? Ada Pak Ustadz, tidak ada. Tidak ada laporannya dimutasi, tidak nampak. Tidak ada yang masuk Pak Ustadz, tidak ada kecuali uang dari suami dan uang dari adik. Kenapa? Ya. Kenapa jumlahnya bisa bertambah? Bagaimana itu caranya itu? Ya, cetak rekening koran juga Pak Ustadz. Karena saya ingat itu Pak Ustadz, itu uang transferan dari suami itu otomatis tiap bulan selalu habis. Karena itu sudah ada posnya, bayar kewajiban di kantor koperasi kantor, kemudian untuk biaya pendidikan. Begitu Pak Ustadz. Iya. Ibu sempat cetak rekening koran kan? Ibu biaya hidup Pak Ustadz. Kemudian untuk biaya hidup, misalnya makanan Pak Ustadz, alhamdulillah dari usaha-usaha Pak Ustadz. Iya Bu. Alhamdulillah. Yang saya tanya kan, Ibu kan tadi bilang Ibu sempat mencetak rekening koran ya kan Bu? Iya. Nah kan biasa kan di rekening koran itu nampak itu uang yang ditransfer suami sekian, uang yang ini sekian, jadi total sekian. Kemudian uang yang Ibu transfer 2 juta kan seharusnya kan berkurang, uang yang Ibu ambil 2 juta seharusnya kan berkurang 4 juta, nampak di situ jelas. Iya, Pak Ustadz. Terus penambahannya itu sampai saldonya masih tetap itu nggak ada, jadi tiba-tiba bertambah aja. Penambahannya itu pasti yang jelas 2 juta. Iya. Tapi dari mana? Nggak ada di situ. Ada penambahan di situ memang tertulis. Iya ada, di ATM terlihat. Oh gitu, tapi tidak tahu dari siapa gitu ya? Iya tidak, karena tidak ada, makanya saya cek rekening koran Pak Ustadz, karena saya mau tahu dari mana. Oh Masya Allah. Oke. Oke. Kalau suami kan Pak Ustadz sekali sebulan saja memberi itu. Sekali sebulan, ya itu biaya pendidikan dan kewajiban. Ya, kalau untuk hari-hari makan, Ustadz, alhamdulillah itu dari usaha. Iya. Kemudian Pak Ustadz untuk gajiku di bank lain. Iya. Itu saya tidak ganggu Pak Ustadz. Ya. Yang saya tanyakan, apakah suami Ibu sudah tahu atau anak Ibu sudah cerita kejadian ini ke yang lain, ke saudara Ibu atau suami Ibu? Begini Pak Ustadz, begini. Kalau untuk suamiku saya sudah beritahu dan dia itu heran. Dia kan bilang begini, selawatmu tiap hari berapa? Ya dia berkata begitu. Saya bilang selawatku itu Pak selama ini mulai Januari tidak pernah dibawa 5.000. Tidak pernah dibawa 5.000.
tapi dua macam dua macam atau tiga macam saya ucap. Pertama dulu kalau sudah salat subuh pasti astagfirullah 100 kali. Kemudian saya diajari lagi ini akhir-akhir ini apa itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, itu 1000 kali sesudah salat subuh. Ya, sesudah salat tahajud itu, sesudah salat tahajud. Ya, karena alhamdulillah Pak Ustadz, sejak dulu suka salat tahajud, dibangunkan sama suami. Oke. Karena sudah terbiasa biar tidak dibangunkan Pak Ustadz. Ya, saya kasih tahu suami Pak Ustadz bahwa saya begini. Ya, dia mengatakan Pak Ustadz ya ditingkatkan kepercayaannya sama Allah, berkuatkan lah ya insya Allah. Kemudian begini Pak Ustadz, saya ceritakan kepada menantu. Terus? Nah, saya ceritakan pada menantu kan dia kan juga ada usahanya di rumah. Oke. Saya ajarkan sama menantu. Alhamdulillah itu Pak Ustadz, dalam 1 bulan itu pemasukan uangnya itu Pak Ustadz dalam 1 bulan itu minimal 8 juta. Yang dulu sebelumnya berapa Bu? Sebelumnya nggak pernah segitu? Tidak. Sebelumnya itu Pak Ustadz hanya berapa ya? 200.000 gitu maksudnya? Ya, 200.000. Iya. Tapi sampai membudak ya, sampai 8 juta. Jauh sekali selisihnya Bu. 200.000 ke 8 juta. Begini Pak Ustadz, saya ajarin bilang sambil kamu itu bekerja jualan kamu sholawat saja, yang penting sholawat dan berdoa. Alhamdulillah saya tanya Pak Ustadz, ini sebulan ini income-nya itu Pak Ustadz minimal 8 juta itu. Masya Allah. Per bulan itu. Masya Allah. Minimal 8 juta. Hampirlah Pak Ustadz, karena dia ini sebelum bulan sebelum bulan 1 memang sudah lama saya selalu juga memang ajarin begini. Tapi setelah itu saya beritahu keajaiban-keajaibannya, kemudian rezeki itu datang lancar-lancar, tambah lancar Pak Ustadz. Saya kasih juga ilmu, bilang kamu begini. Alhamdulillah saya tanya, bilang sampai kewalahan itu Pak Ustadz itu melayani pembeli. Ya. Jadi dia itu biasanya Pak Ustadz karena kehabisan belanja malam. Oh. Ya, dia pergi belanja malam. Dia kasih tahu saya karena saya biasa datangi rumahnya Pak Ustadz. Saya biasa datangi rumahnya. Jadi biasa saya yang jaga anaknya. Dia itu tujuannya pergi belanja malam karena kehabisan. Terus masih banyak yang nelpon Pak Ustadz toh, bilang mau beli. Ya. Masya Allah. Oh ibu suruh juga dia nonton channel video saya gitu ya? Iya. Nanti saya cek lagi. Saya sudah berita bilang coba kamu buka ini channelnya ini, buka saja ini. Sudah beberapa orang saya kasih tahu Pak Ustadz. Masya Allah. Sudah beberapa orang. Kalau teman-teman ibu di sekolah ada juga yang tahu. Termasuk supir saya Pak Ustadz, saya kasih tahu juga, saya ceritakan. Saya mengatakan kalau sholatmu masih belum bolong, setidaknya mulailah belajar berselawat. Kamu sendiri akan rasakan sendiri itu. Jangan percaya kepada saya, percaya saja kepada Allah. Itu saja yang saya beritahukan. Kalau ada yang saya sampaikan kepada orang Pak Ustadz begitu. Intinya Pak Ustadz, intinya itu Pak Ustadz, ini saya pelajari ini bulan ini paling lama itu Pak Ustadz 5 hari. Paling lama itu rezeki saya 5 hari, ada lagi paling lama itu. Apa paling itu? Lama. Maksudnya paling lama ngapain? Berdatangan rezeki gitu. Paling lama ada rezeki masuk. Misalnya memesan ini Pak Ustadz, misalnya pesan ini, dekorasi. Saya kan dekorasian Pak Ustadz. Masya Allah, ya. Masya Allah. Kemarin ada masuk lagi Pak Ustadz 500.000. Tadi malam ada lagi yang putus 300.000 itu. Maksudnya dekorasi apa sih Bu? Dekorasi pesta pengantin atau apa? Dekorasi apa? Dekorasi misalnya begini Pak Ustadz,
iya dekorasi pengantin, tapi kan ada dekorasi misalnya itu acara akikah, Ustadz. Oh gitu, ya. Ya, dia pakai jasa saya ya, jasa dekorasi. Ya, saya juga bergerak di bidang dekorasi Pak Ustadz. Kemudian ini juga Pak Ustadz, waktu ini bulan juga, bulan 1 kan saya sudah dapat dekorasi, tapi bulan 2 kosong. Jadi saya itu berdoa, ya Allah, berkailah sholawat saya ini, insya Allah saya diberikan jok dekorasi bulan 2, saya akan sedekahkan 1 juta. Alhamdulillah Pak Ustadz, ada masuk. Jadi saya diberikan sama Allah itu jok dekorasi 8 juta itu yang masuk untuk bulan 2 ini. tanggal 7. Iya. Masya Allah, luar biasa. Saya percaya itu Pak Ustadz sama Allah ya. Dan saya juga berterima kasih banyak sekali sama Pak Ustadz, karena bagaimanapun ilmunya itu Pak Ustadz bermanfaat sekali. Saya suka cari itu channelnya Pak Ustadz yang lalu-lalu yang kayak ceramah ya, tapi saya jarang menemukan, saya hanya selalu menemukan testimoni. Oh iya. Tapi kemarin saya menemukan ceramah itu Pak Ustadz, khusus ceramah bukan testimoni. Saya itu terkena di hati juga mengatakan bahwa keajaiban itu tidak selamanya berupa materi ya, betul sekali. Keajaiban itu misalnya kita dalam keadaan sehat itu kan sudah termasuk semua. Bisa melihat semua keluarga baik, ya, anak berakhlak, itu semua keajaiban itu yang paling utama. Akhlak dulu, akhlak. Karena dengan sendirinya kan rezeki berupa uang itu datang sendiri, manakala hati kita itu sudah dibenahi dengan benar. Itu prinsip saya Pak Ustadz. Ya. Ya, oke. Ya, saya berpasrah diri saja bersama sama Allah Pak Ustadz. Berpasrah diri bahwa keajaiban itu terserah dari dia bagaimana. Yang jelas saya jalankan dulu apa yang mesti saya perbanyak untuk menata hati, pikiran dan ucapan. Itu saja Pak Ustadz bagi saya. Dengan anak-anak semua selalu tanamkan pada itu anak-anak Pak Ustadz. Iya. Masya Allah Bu, terima kasih banyak sudah bercerita di pagi ini. Semoga kisah-kisahnya bisa menjadi inspirasi banyak orang Bu ya. Oh iya Pak Ustadz, doakan juga saya Pak Ustadz ya. Kapan-kapan Pak Ustadz ya saya balik hubungi Pak Ustadz lewat WA. Oke, boleh. Ibu terima kasih ya. Saya tutup dulu Bu ya, WA-nya ya. Saya tutup dulu teleponnya Bu ya. Iya, terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, itulah tadi kisah ibu dari Makassar yang beliau ini adalah seorang guru. Ya memang begitu, banyak sekali teman-teman yang awal mulanya ketika beranda video-video saya muncul di YouTube, mereka awalnya ini apa sih, masa iya begitu ya, wajar karena memang judulnya agak terkesan aneh atau seperti apa, tapi memang itulah faktanya teman-teman. Jadi setelah kemudian mendalami, awalnya penasaran sih lihat video, tapi awalnya mencoba, tapi kejadian-kejadian itu terjadi sendiri di luar logika. Dan jangankan orang yang melihat, kita sendiri yang merasakan pun bingung, kenapa kok bisa begini ya, tapi ya namanya keajaiban memang sesuatu hal kejadian yang tidak bisa diterima oleh nalar ataupun akal sehat kita. Ini membuktikan bahwa Allah SWT ingin menunjukkan kekuasaannya, bahwa ini loh yang kamu selama ini ragukan dengan kekuasaanku ternyata terjadi pada dirimu sendiri. Kalau seperti ini, apakah kamu masih bisa mendustakannya? Begitu. Oke, teman-teman, terima kasih atas atensinya. Bagi teman-teman yang ingin memberikan kisah keajaiban salawat ataupun testimoni salawat, jangan lupa untuk mengirimkan testimoninya ke WhatsApp dengan nomor 0812 77162 924, di WhatsApp dengan nomor 0812 77162 924. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.